warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pondok pesantren, melihat santri menulis kaligrafi. Salam kalian kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, langit tanpa tiang, bintang-bintang tanpa gantungan, dan angin tanpa warna. Tuhan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada sang pangeran padang pasir, cincin permatanya Aisyah, selimutnya Fatimah, perisainya Khadijah. Ia yang telah menggulung tikar-tikar kemungkaran, tikar-tikar kemunafikan. Lalu ia pula yang telah melentangkan permadani dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Orang Inggris berkata, From darkness to lightness. orang Jepang berkata, Anko jidai kara komyo jidai. dan orang Arab berkata, minaz zulumati ilan nur. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang merupakan the big bang of information. Era menjamurnya media informasi dan komunikasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi dengan mudah kita dapatkan, kerabat jauh seakan ada di depan mata. Hingga aplikasi saham yang semakin menggila, tanpa batas meraup kekayaan. Betul hadirin? Kementerian Informasi dan Komunikasi mengabarkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 197 juta jiwa. Namun sayang, seribu sayang, para pengguna internet di Indonesia mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Kita perhatikan banyak tayangan kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang dapat merusak mata, aktivitas dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, oknum-oknum yang
Al-Quran dengan judul Etika Berteknologi dalam Konsep Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan disampaikan oleh korek kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai dengan halaman 590 menjelaskan bahwa lafaz nawa yang berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khabar yang berarti kabar secara umum, baik penting maupun tidak. Ayat ini membawa pesan bagi kita akan pentingnya memilih informasi yang dapat kita terima dan memilah pula informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan hadirin, menurut ilmu ma'ani, ayat ini merupakan jumlah insyaiyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir
ketika Rasulullah hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Hadirin yang berbahagia, seiring berkembangnya teknologi di era 4.0 ini, saat ini kita sudah mulai diawasi oleh pihak kepolisian. Liputan 6.com mengabarkan Badan Riset Kriminal telah menerapkan program polisi virtual yang telah diberlakukan sejak tanggal 24 Februari 2021. Hal ini bertujuan untuk memantau unggahan-unggahan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Elektronik seperti hoax dan ujaran kebencian. Kita lihat akhir-akhir ini teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, aplikasi-aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang. Sementara kita lihat angka pengangguran yang semakin melambung, ujaran kebencian yang selalu menyinggung budaya asing masuk dan tak lagi terbendung. Bahkan hadirin, berita hoax semakin hari semakin tak terhitung. Belum lagi akibat pergaulan bebas yang merajalela hingga timbul pemerkosaan, Perampokan, pembodohan, bahkan sampai mabuk-mabukan di jalanan yang mengakibatkan masa depan hancur tak karuan. Betul hadirin? Lantas, bagaimana tanggapan Islam dalam menanggapi persoalan tersebut? Marilah bersama-sama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang akan disampaikan oleh qori kami sebagai berikut. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 254 menjelaskan bahwa maksud ayat ini hendaklah atas suatu golongan umat yang selalu bersiap siaga dalam menjalankan tugas ini. Meskipun hadirin, tugas ini merupakan kewajiban bagi
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia ubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang mukmin untuk berbuat baik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sungguh orang yang menjalankan tiga hal tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dari uraian-uraian tadi dapat kami tarik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Yang pertama, Pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. yang kedua, Iman dan takwa adalah kunci kesuksesan dalam membentengi diri di era revolusi industri 4.0. dan yang ketiga, menyuruh berbuat baik Menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Semangat! Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mari kawan kita rajut kekompakan, gunakan iptek yang baik juga cemas, Selalu memilah kabar yang ada. Kami yakin Indonesia pasti jaya. Kita yakin Indonesia pasti jaya. Jalan-jalan ke Kota Baru, Di rumah nenek langsung dimasakin. Jika Indonesia ingin maju, kuncinya gunakan teknologi sebaik mungkin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada tutur kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Buah durian, buah